Baik, saya beri satu contoh bagaimana Ikhwanus Shafa memaknai spiritualitas manusia dari banyak tafsir. Nanti kalau ada yang tertarik boleh dicek. Cuma tidak saya tulis ayatnya, saya bunyi ayatnya. Ini tentang rute spiritualnya manusia. Jadi kata Ikhwanus Shafa, perjalanan spiritual manusia itu melalui 4 tahap. Dimulai dari saat dia balik dan puncaknya umur 50 tahun ke atas. Nah, usia 15 sampai sekitar usia 25, ini kata mereka, itu fase al-abror war-ruhama. Abror itu orang-orang baik, ruhama itu orang-orang penuh kasih sayang. Nah, usia kalian mungkin di ini, di nomor 1 ini. Kecuali ada yang lebih tua. 15 sampai 25 ya ini. Kalau saya sudah ke bawah usianya. Cirinya perjalanan spiritual di usia ini, orang yang menempuh perjalanan spiritual di awal ini adalah pikirannya jernih, batinnya bersih, sehingga mudah menangkap makna-makna dalam. Itu ciri pertama. Kalau kalian yang di usia ini merasakan itu, pikiranmu bersih, batinmu jernih, jadi ketika membaca, memahami sesuatu cepat, menangkap maknanya cepat, kalian ada di rute spiritual yang pertama. Nah, kelompok abror warruhama ini menafsirkan ayat surat An-Nur ayat 59. Manusia yang sudah mulai balik, mulai bisa berpikir. Pak, saya sudah hampir 25 tapi batinnya belum bersih, pikirannya belum jernih. Ya berarti rutemu tidak di situ. Kalau ingin masuk rute spiritual, segera masuk ke sini. Ya berarti ikhtiar-ikhtiar tazkiyatun nafas, pembersihan diri, pembersihan jiwa diperlukan. Nah, naik satu level, rute spiritual kedua adalah ar-ru'asa wal malik. Para pemimpin. Ini pemimpin apa saja? Setiap orang kan pemimpin. Sesuai levelnya. Minimal kamu mimpin dirimu sendiri. Ini usia 30 tahun ke atas. Cirinya usia ini kalau masih di rute spiritual biasanya pemurah, penyayang, siap berkorban dalam persaudaraan. Kemampuan berpikirnya sudah dalam, levelnya hikmah. Jadi, kalau yang pertama tadi kualitas individunya kuat karena jernih batin dan pikirannya, kalau sekarang relasi sosialnya luar biasa, bisa menangkap hikmah dari mana-mana. Penyayang, kemudian mungkin penyabar, mungkin pemurah, itu pokoknya hubungan sosialnya bagus. Itu rute spiritual kedua, 30 tahun ke atas. Mungkin ada di sini yang masuk usia ini ya. Kalau di usia ini kalian, Pak, saya di usia ini kok masih belum pemurah, Pak, masih belum punya apa-apa. Persaudaraan juga belum jalan, nyari jodoh tidak ketemu-ketemu juga, Pak, misalnya. Ya, Pak, kalau di luar rute spiritual berarti. Kalau ingin masuk, segera kembali. Ini dasarnya surat Al-Qasas, ayat 14. Nah, ada fase spiritual ketiga, kata Ikhwanus Shafa adalah fase al-muluk was sultan. 40 ke atas. Nah, ini termasuk saya berarti. 40 ke atas ini matang sudah. Segala dalam hidupnya sudah tertata, tertib. Nah, mereka punya sultan sekarang, punya kekuasaan. Mampu memerintah dan melarang. Mampu mencegah perselisihan. Mampu menetralisir pertentangan dengan cara lemah lembut, dengan cara penuh kasih sayang. Jadi ini lebih powerful daripada yang kedua. Yang kedua tadi kan sekedar baik dengan sesama. Kalau yang ketiga ini bisa mewujudkan ideal-ideal, bisa menghalangi kerusakan. Ini jalan spiritual ketiga.
Kata Ikhwanus Sofa. Ini dasarnya surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti kalian cek satu-satu ayat ini. Puncaknya ini menarik. Justru puncaknya para filosof. Ini usia 50 tahun ke atas. Kita semua berarti belum ada yang di situ. Saya tidak tahu, mungkin ada bapak ibu yang sepuh yang malam hari ini hadir. Tapi ini saya saja belum bisa disebut filosof. Karena usianya 50 tahun ke atas. Jadi matang ilmu, matang secara sosial, matang secara politik, dan juga mencapai puncak dalam bidang pemikiran. Mereka ini punya kualitas kemalaikatan ketuhanan. Cirinya apa? Hidupnya pasrah dan ridho, total menerima apapun keputusannya Allah. Di level inilah sudah mulai memahami hakikat, sehingga bisa mengambil jarak dari dunia materi. Ciri utamanya mereka ini sangat dekat dengan Allah. Itu level puncaknya rute spiritual. Ayat yang ditafsirkan apa? Al-Fajr 27-28. Kalau ini saya hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, sing gampang-gampang hafal. Saatnya kita kembali rodiyatan mardiyah. Kita ridho pada apapun ketetapannya Allah, dan Allah ridho pada kita. Ya ini boleh setuju, boleh tidak. Tapi kan ini cara mereka nafsir seperti ini. Ini yang disebut perjalanan spiritual manusia, tipe-tipe spiritual manusia. Pak, saya kalau usia sih sudah waktunya muluk wasulton, tapi ternyata saya masih seperti ABG Pak, 15-25 itu. Masih berjuang di situ. Ya tidak apa-apa. Mungkin aspek usianya bisa kamu tutupi sementara. Yang penting kamu setahap demi setahap menuju puncak.